Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghadiri jamuan Allah untuk bisa melaksanakan sholat isya berjamaah dan sholat tarawih berjamaah. Dan pada kesempatan ini setelah kita melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih, kita sama-sama berkumpul, kita sama-sama duduk santai tapi serius dalam melaksanakan kajian, yang mana kajian malam ini insya Allah bertema menjadi keluarga di dunia dan akhirat. Dan kami mohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, silahkan menempati tempat duduknya senyaman mungkin, dan dimohon untuk khusyuk atau menyimak dengan baik, karena insya Allah materi hari ini yang akan disampaikan insya Allah sangat menarik, yakni menjadi keluarga di dunia dan akhirat. Inilah cita-cita kita, dan dimohon bagi yang mempunyai pertanyaan atau sesuatu yang mau didiskusikan, silahkan dipersiapkan. Diskusi yang akan bisa kita diskusikan nanti setelah materi, adapun diskusi yang materi hari ini maupun yang materi yang kemarin juga masih dipersilakan. Dan ya, baik, mari kita mulai saja materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Badrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين والمسلمات rahimakumullah, adalah merupakan kebahagiaan ketika kita senantiasa berkumpul bersama dengan keluarga kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita kumpul dengan bapak ibu kita, kumpul dengan istri atau suami, anak-anak, kumpul dengan anak cucu bagi yang sudah punya cucu. Ketika kita kumpul bersama dengan keluarga besar, rasanya bagaimana? Senang apa sedih? Tentu setiap manusia pasti merasakan kebahagiaan. Nanti ketika Idul Fitri, umumnya di Indonesia orang pada mudik kumpul bersama dengan keluarga besarnya, dan tentu semuanya merasakan bahagia, semuanya merasakan senang dan bahagia. Nah, tentu harapan kita, kebahagiaan yang kita bangun bersama dengan keluarga besar kita, kira-kira apakah kita hanya ingin kebahagiaan itu cukup di dunia saja? Ataukah kebahagiaan yang kita bangun bersama dengan keluarga besar itu
Kita ingin berlanjut, kita bisa kumpul bersama dengan mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang kedua, kita ingin bagaimana kebahagiaan yang sudah kita bangun dengan susah payah dalam kurun waktu yang lama, menghabiskan begitu banyak biaya, tenaga, waktu. Bagaimana kemudian kebahagiaan ini bisa berlanjut dan kemudian kita kumpul bersama dengan keluarga besar kita, anak cucu kita bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kira-kira yang seperti itu bisa apa mustahil? Ayat yang tadi dibaca oleh imam salat tarawih kita, dan tadi kemudian saya ulang, ayat 21 dari surah At-Tur adalah merupakan ayat yang memberikan berita gembira kepada kita semuanya, bahwa ternyata kebahagiaan yang kita bangun bersama dengan keluarga besar kita di dunia ternyata bisa berlanjut. Kita akan kumpul bersama dengan keluarga besar itu di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, itu ternyata tidak diberikan secara gratis. Ada syaratnya. Dan inilah yang harus kita perjuangkan di dunia, syarat ini. Untuk terus kita jaga agar betul-betul akhirnya kita berkumpul bersama dengan mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini 21 surah At-Tur, "Walladzina amanu," dan orang-orang yang beriman, "wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin," dan diikuti oleh anak cucunya, keluarga besarnya, biimanin, dengan keimanan. Apa janji Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami, kata Allah, akan kumpulkan mereka bersama dengan keluarga besarnya. Wa ma alatnahum min amalin min syai', dan kami tidak kurangi sedikit pun amal mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahim, masing-masing tergadaikan oleh amalnya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, nanti kalau sekarang tidak bawa mushaf, nanti di rumah coba dilihat kembali supaya lebih yakin dan lebih memotivasi kita untuk ini dalam kehidupan di dunia ini. Ayat ini adanya pada deretan ayat yang menceritakan tentang kenikmatan yang diterima oleh Allah bagi ahli surga. Dimulai dari ayat 17. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya orang-orang bertakwa berada dalam surga dan beragam kenikmatan. Dan seterusnya. Ceritakan bagaimana ia mendapatkan makanan yang diinginkan dan seterusnya. Kemudian dipersilakan untuk makan, minum, kulu washrabu hani'an. Mendapatkan begitu banyak kenikmatan. Dan dari sekian banyak kenikmatan, hadirlah ayat 21 ini. Apa itu? Bahwa di antara kenikmatan yang diberikan oleh Allah adalah ketika ahli surga itu dipertemukan kembali dengan keluarga besarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir menyampaikan kepada kita sebuah riwayat. Beliau bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu al-jannah," nanti di akhirat ketika seseorang masuk surga. Ketika seseorang masuk surga, sa'ala an abawaihi wa an zaujatihi wa waladihi. Ketika seseorang masuk surga, ternyata pertanyaan pertama yang disampaikan kepada Allah bukan minta beragam kenikmatan yang dijanjikan Allah dalam ayat-ayat itu. Bukan minta, ya Allah, mana katanya ada minuman yang segar. Ya Allah, mana katanya ada buah-buahan. Bukan itu pertanyaan pertama. Tapi ternyata pertanyaan pertama apa? Dia bertanya tentang kedua orang tuanya. Dia tanya, kemana ayahku? Kemana ibuku? Mana abiku? Mana umiku? Wa zaujati, bertanya tentang pasangannya. Bertanya tentang istrinya, suaminya. Mana suamiku? Mana istriku? Bertanya tentang anaknya. Kemana anakku? Bertanya tentang anaknya. Tanya. Kalau udah punya cucu, bertanya tentang cucunya. Apa artinya?
Kenapa kok ahli surga ketika masuk surga, padahal kita tahu di dalam surga ia mendapatkan begitu banyak kenikmatan. Tapi kenapa pertanyaan pertama justru bertanya tentang orang-orang di dekatnya, orang-orang terdekatnya selama di dunia. Kenapa? Ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa ternyata beragam kenikmatan yang sudah dihidangkan bagi orang-orang bertakwa di surga itu, ternyata semua itu belum terasa nikmat kalau belum bisa memastikan orang-orang terdekatnya, keluarga besarnya ada di surga yang sama. Inilah mengapa kemudian pertanyaan pertama itu. Lalu apa? Dijawab oleh Allah, fayuqal innahu lam yablughu darajatahu wa amalah. Lanjutan hadis itu, Nabi menceritakan, kemudian dijawab ketika dia bertanya itu, oh, orang-orang yang kau tanyakan itu lam yablughu darajatahu wa amalah. Derajatnya enggak sampai seperti derajatmu. Amal mereka di bawah amalmu. Mungkin kalau dinilai kualitas imannya masih di bawah, amalnya di bawah. Jadi makanya dia nggak ada di satu derajat itu, nggak kelihatan, nggak ada di situ. Karena kata Allah, inna, orang-orang yang kau tanyakan itu kedua orang tuamu, atau istrimu, atau anakmu, atau pasanganmu itu, mereka tidak dalam derajat yang sama dan mereka amalnya tidak sama dengan amal. Maka kemudian ia semacam protes dalam tanda petik. Disebutkan dalam hadis itu, ya Rabb, kemudian ia mengatakan, ya Rabb, qad amiltu li wa lahu. Ya Allah, sesungguhnya ketika di dunia aku bekerja keras siang malam, aku mencari nafkah, meninggalkan mereka dalam suasana dingin yang menusuk atau panas yang terik. Bahkan kadang-kadang kita meninggalkan keluarga besar kita dalam jarak yang tempuh yang panjang. Sesungguhnya aku bekerja meninggalkan mereka, sesungguhnya semua itu aku lakukan untuk siapa? Li walahu. Sesungguhnya aku lakukan semua itu untuk diriku dan untuk mereka. Bukankah bapak-bapak, ibu-ibu, kita bekerja untuk keluarga kita? Bukankah kita semuanya berjuang juga untuk keluarga besar kita? Maka ini disampaikan kepada Allah. Lalu apa? Selanjutnya kemudian dilihat, dicek orang-orang yang ditanyakan tadi itu seperti apa matinya. Apakah mereka termasuk orang-orang yang mati dalam keadaan iman? Maka ketika dipastikan bahwa orang-orang yang ditanyakan tadi ternyata mati dalam keadaan iman, fayu'mar bi'ilhaqihim, maka kemudian diperintahkan agar orang-orang yang ditanyakan tadi diangkat derajat di surga untuk dipertemukan dengan orang yang masuk surga itu bersama dalam satu derajat yang sama. Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kemudian membaca ayat ini. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim syai' kullu imrin bima kasaba. Artinya apa? Beliau seakan-akan ingin menegaskan bahwa ternyata seseorang di dunia bisa menjadi keluarga, dan nanti keluarga ini bisa berlanjut menjadi keluarga kembali di akhirat, ditempatkan di surga dan dalam derajat yang sama di surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini mengatakan begini: hadza fadlullahi ta'ala 'alal abna bi barakati 'amalil aba. Ayat ini menunjukkan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada anak cucu karena keberkahan amal orang tuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kadang-kadang dalam satu keluarga boleh jadi mungkin orang tuanya yang lebih soleh, sama-sama soleh, cuma dia lebih soleh.
Sama-sama beriman, tapi dia lebih kualitas imannya lebih tinggi. Karena yang namanya iman itu kan ada fluktuatif. Iman itu ada tingkatan. Boleh jadi dalam keluarga orang tuanya Masya Allah lebih soleh dari anaknya, atau kakek neneknya lebih soleh. Maka ayat ini menunjukkan bahwa seseorang boleh jadi nanti di surga akan diangkat derajatnya, kemudian menempati derajat yang sama karena keberkahan amal orang tuanya. Tapi tadi disampaikan oleh Allah, ini tidak diberikan secara free, gratis. Ada syaratnya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat tadi apa? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Syaratnya adalah biimanin. Apa? Sama-sama iman. Lalu pertanyaan berikutnya adalah kira-kira apa mungkin dalam keluarga kadang-kadang anaknya lebih soleh, anaknya Masya Allah hafidz Quran, lebih hebat dari orang tuanya, lebih rajin ibadahnya. Apa mungkin anak yang seperti ini juga bisa mengangkat derajat orang tuanya? Wa amma fadlullah ta'ala 'alal aba bi barakati 'amalil abna. Adapun karunia Allah terhadap orang tua karena keberkahan amal anak-anaknya, anaknya lebih soleh, kualitas imannya Masya Allah lebih hebat. Apakah bisa? Ada dalilnya. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, adapun karunia Allah terhadap orang tua karena keberkahan amal putranya, karena tidak mungkin seseorang itu soleh kecuali ada peran dan kontribusi orang tuanya. Dia yang telah berjuang dengan susah payah, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran sehingga menjadikan dia soleh dan solihah. Maka apa? Ada dalilnya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, dan juga diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnad. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yarfa'u darajatal abda fil jannah. Sesungguhnya nanti di akhirat Allah akan mengangkat derajat seorang hamba di surga. Jadi nanti ada orang tua tiba-tiba diangkat derajatnya di surga. Bapak-bapak, ibu, Al-Quran juga menceritakan yang namanya surga itu derajat. Kalau surga itu semakin tinggi, semakin nikmat. Paling tinggi adalah Firdaus al-A'la. Makanya Nabi menyampaikan kepada kita, kalau kita minta surga itu minta Al-Firdaus al-A'la. Jadi dia derajat, ada tingkatannya. Neraka juga sama. Kalau neraka semakin ke bawah, semakin keras siksanya. Makanya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Paling dasar adalah neraka jahanam. Sesungguhnya orang-orang munafik ditempatkan di aspalnya neraka, paling keraknya neraka paling dasar. Nah, apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah nanti akan mengangkat derajat seorang hamba. Ada orang tua diangkat derajatnya oleh Allah di surga. Maka kemudian dia kaget, heran. Kemudian dia bertanya kepada Allah. Dalam bahasa kita yang kita pahami dari teks ini, sepertinya dia kok merasa kok belum berhak untuk diangkat seperti ini. Kaget dia. Sepertinya amalnya kayaknya tidak ada yang istimewa. Kenapa kok kemudian tiba-tiba diangkat derajatnya oleh Allah? Fayuqal. Maka kemudian dia bertanya. Dia penasaran. Kenapa saya diangkat seperti ini? Maka ia bertanya kepada Allah. Ya Rabb, anna li hadha. Ya Rabb, anna li hadha. Ya Allah, kenapa aku diperlakukan istimewa seperti ini? Diangkat derajat seperti ini. Bertanya orang tua, bapak, ibu, bertanya. Apa jawabnya? Dijawab, istighfari waladika laka. Wahai orang tua, wahai bapak ibu, kalian berhak untuk diangkat derajat seperti ini. Istighfari waladika laka. Karena permohonan ampun anakmu untukmu. Bapak-bapak, ibu rahimakumullah. Kira-kira anak seperti apa yang selalu ingat kepada orang tua dan kemudian selalu mendoakan orang tua?
Bukankah ini juga diantara ciri anak yang soleh dan solehah? Inilah anak yang soleh dan solehah. Di dalam versi riwayat lain, Imam At-Tabrani meriwayatkan, ada orang tua yang diberikan mahkota kemuliaan. Kemudian dia kaget dan kemudian bertanya dan dijawab. Jawabannya apa? Bi akhdhi waladikum al-Qur'an. Wahai orang tua, engkau pantas dimuliakan seperti ini. Kenapa? Karena anakmu atas perjuanganmu, atas didikanmu menjadi orang-orang yang cinta Al-Quran, menjadi orang-orang yang hafal Al-Quran, menjadi orang-orang yang selalu interaksi dengan Al-Quran, menjadi ahlul Quran. Maka engkau pantas diangkat derajat oleh. Kenapa? Karena perjuanganmu membuahkan hasil anakmu menjadi ahli Quran. Allah. Bapak-bapak, ibu rahimakumullah, hadis ini diperkuat. Ada syahid, ada hadis yang mensupport hadis ini. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amalu illa min thalath." Apabila manusia meninggal dunia, semuanya terputus. Bapak-bapak, ibu-ibu, emas berapa kilo yang sudah kita simpan itu apakah akan mengiringi kita ke kuburan? Tanah seluas apapun apakah akan mengiringi kita ke kuburan? Semuanya terputus, kecuali 3. Sedekah jariyah, harta yang kita dapatkan, karunia yang diberikan Allah kepada kita, lalu kita alokasikan, kita keluarkan zakatnya sebagai kewajiban, kemudian ditambah dengan sedekah, infak dan lain sebagainya. Ini yang pahalanya akan terus mengiringi kehidupan kita sampai di akhirat. Ilmu yuntafa'u bi, atau ilmu yang manfaat. Kita belajar, kita membaca, hadir dalam majelis ilmu, kemudian memahami kebenaran itu, berusaha mengamalkan, kemudian kita tularkan kepada orang lain. Maka ketika ilmu itu mengalir terus diamalkan, kita mendapatkan pahala. Kita mati selama apa yang kita sampaikan masih diamalkan, terus kita mendapatkan aliran pahala yang tidak berputusan. Maka mari kita selalu berbagi kebaikan dengan orang lain, termasuk berbagi ilmu dengan beragam cara. Dan yang ketiga, apa kata Nabi? Awalan bisalih yad'ulah, atau anak saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Inilah sebagai penguat dari apa yang disampaikan tadi. Ternyata anak yang saleh mampu di akhirat nanti bisa mengangkat derajat orang tuanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah, inilah yang harus kita perjuangkan di dunia. Di dalam ayat tadi ada 2 syarat utama, didukung oleh surat yang lain. Yang pertama adalah syaratnya apa? Biimanin, sama-sama iman. Maka inilah yang harus kita pastikan. Apakah seluruh waktu, umur yang Allah beri kita lakukan, harta yang sudah kita belanjakan, sekolah yang kita titipkan anak di situ, kawannya dan lain sebagainya, apakah sudah bisa kita pastikan bahwa semua itu mampu menjaga kualitas iman anak kita, menjaga kualitas iman kita? Inilah yang harus kita pastikan, bahwa keimanan ini, iman ini luar biasa nikmat dari Allah. Dengan iman inilah kita mulia di sisi Allah. Dengan iman inilah kita menjadi manusia terbaik, bernilai di sisi Allah. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Dalam surah Al-Baqarah Allah menegaskan, seorang hamba sahaya budak. Dulu masyarakat Arab melihat kelas terbawah adalah budak. Kalau sekarang misalnya ada orang bekerja, menurut pandangan mayoritas orang itu rendah, tapi dia mukmin, khairun, lebih baik di sisi Allah selama dia beriman daripada orang musyrik, meskipun seluruh dunia mengaguminya. Ada orang yang kagum, mengidolakan ABC, pemimpin negara ABC, Masya Allah, tapi dia musyrik, masih kalah dengan tukang sapu, tukang sampah yang mukmin. Wala 'abdun mu'minun khairum musyriki wala 'abdun. Maka iman ini luar biasa nikmat. Karena itu ini harus kita perjuangkan untuk menjaga dan kita pelihara.
Maka Ramadan hadir ke tengah-tengah kita adalah merupakan anugerah dari Allah. Salah satunya kita gunakan untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah. Kenapa Bapak-bapak Ibu rahimakumullah? Karena kalau tidak sama-sama iman, maka bahasa yang digunakan Al-Quran, meskipun dia satu keluarga, meskipun dia mungkin lahir dari rahim keluarga, ayah atau ibu itu, dari rahim ibunya, satu darah, tapi kalau tidak sama-sama iman, ternyata itu adalah keluarga menurut bahasa masyarakat, tapi bukan keluarga menurut Allah. Dan ini Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menyampaikan kepada kita. Ingat akan kisah ayah dan anak dalam Al-Quran tentang siapa? Nabi siapa? Surat Hud, surat ke-11 ayat 45-46. Tentang Nabi siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam. Pelajaran penting buat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang keluarga. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Allah. Ketika Nabi Nuh sudah berusaha secara maksimal mendidik anaknya, siang dan malam, tapi ternyata anaknya memilih jalan yang lain, jalan kekufuran. Ini ujian berat bagi Nabi Nuh. Tapi begitulah Allah mentakdirkan, dan kemudian diabadikan kisahnya dalam Al-Quran. Maka pada saat datang air bah, banjir, saat itu namanya orang tua masih sayang kepada anaknya, dipanggil anaknya, ya Allah, baik, ya bunai, ayo ikut saya. Tapi rupanya dia tetap konsisten dengan pilihannya. Maka ketika itu Nabi Nuh menangis, munajat kepada Allah. Wa nada Nuh rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli. Wa nada Nuh rabbahu. Nabi Nuh memanggil Allah, ya Rabb, wahai Tuhan, ya Allah, inna bani min ahli. Sesungguhnya anakku adalah keluargaku. Maksudnya apa? Tolong selamatkan. Wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Dalam bahasa masyarakat betul bahwa anak Nabi Nuh adalah termasuk keluarganya. Dan itulah yang kita pahami di masyarakat, bahwa yang namanya anak adalah keluarga. Tapi ketika anak memilih jalan yang lain, sudah diperjuangkan oleh orang tuanya, dididik sedemikian rupa, tapi ternyata memilih jalan kekufuran, meskipun masyarakat melihat itu sebagai keluarga, tapi ternyata oleh Allah dibantah, dia bukan keluarga. Apa kata Allah? Qala ya Nuh innahu laisa min ahli. Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan keluargamu. Boleh saja masyarakat melihat dan memandang bahwa itu keluarga. Tapi innahu laisa min ahli, sesungguhnya dia bukan keluargamu. Kenapa? Innahu amalun ghairu salih. Karena amalnya tidak saleh. Jadi bapak-bapak, ibu rahimakumullah, ada keluarga yang bukan keluarga. Keluarga menurut pandangan masyarakat, tapi bukan keluarga menurut Allah. Ketika tidak satu visi dan misi, ketika tidak sama-sama iman. Sama-sama keluarga, tapi karena tidak memilih jalan iman kepada Allah, seperti yang dirintis oleh orang tuanya, ternyata keluarga yang seperti ini dalam pandangan Allah bukan keluarga. Maka berdasarkan ayat ini ada dua syarat utama. Yang pertama iman, dan iman itu harus diterjemahkan dalam bentuk amal soleh. Makanya innahu amalun ghairu soleh. Berarti syarat yang kedua, syarat utama agar kita terus berlanjut kebahagiaan keluarga yang kita bangun ini, terus nanti bisa kembali bahagia berkumpul bersama di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah iman, dan yang kedua adalah amal saleh. Karena iman dan keyakinan tanpa diterjemahkan dalam bentuk amal saleh tentu tidaklah manfaat. Oleh karena itu kita banyak dalam Al-Quran baca amanu wa amilus shalihat. Inilah bapak-bapak ibu rahimakumullah yang harus kita perjuangkan, yang harus kita terus evaluasi, muhasabah.
apakah benar-benar sampai hari ini seluruh waktu yang kita korbankan, harta yang kita belanjakan, semuanya ini sudah mampu menjadikan kita dan keluarga besar kita menjadi orang-orang beriman dan beramal soleh? Inilah yang harus kita perjuangkan. Sebab kalau tidak, maka tentu manusia yang seperti itu, meskipun keluarga dalam pandangan masyarakat, nanti di akhirat tempatnya akan berbeda. Ini diperkuat lagi oleh ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir. Syarat amal soleh ini adalah diperkuat dalam surat Ghafir, surat ke-40 ayat 8, bahwa malaikat-malaikat Allah itu mensupport orang beriman. Inilah enaknya menjadi orang beriman, karena malaikat mensupport. Di antara support malaikat itu adalah doa. Malaikat berdoa memohon kepada Allah agar orang-orang beriman itu dimasukkan ke dalam surga. Malaikat memohon kepada Allah dalam ayat ini, Rabbana wa adkhiluhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim. Mari kita dengarkan, ya Allah, masukkan orang-orang beriman itu ke dalam surga Aden seperti yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Dan masukkan bersama dengan mereka orang tua mereka, suami atau istri mereka, anak cucu mereka yang soleh. Lagi-lagi yang soleh. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Dan masukkan bersama dengan mereka orang tua mereka, istri atau suami mereka, dan anak-anak cucu mereka yang soleh. Jadi lagi-lagi malaikat mensupport. Syaratnya adalah iman dan amal soleh. Mudah-mudahan Ramadan yang hadir ke tengah-tengah kita mampu kita jadikan momentum untuk meningkatkan keimanan keluarga besar kita dan keluarga besar kita. Dan mudah-mudahan ini menjadi ajang, ya, menjadi media dan menjadi madrasah untuk memproduksi banyak amal soleh, sehingga akhirnya keluar dari Ramadan kita terbiasa untuk senantiasa meningkatkan iman dan amal soleh. Apalagi bapak-bapak, ibu rahimakumullah, di zaman seperti sekarang ini, ya, tantangan dan tentu, ya, godaan menguji iman ini sangat berat. Sangat berat. Begitu banyak hal-hal yang bisa menurunkan kualitas keimanan, termasuk dalam mendidik anak, ya. Dengan kadang-kadang di rumah diajarkan yang baik, di luar ternyata dia mengenal banyak hal yang tidak baik. Nah, ini tantangan kita. Oleh karena itu, mari terus kita tingkatkan komunikasi kita dengan anak-anak kita. Kemudian terus kita mutabai, kita monitoring akhlak mereka, pendidikan mereka. Kita pastikan bahwa mereka adalah orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Apalagi tadi disebutkan di antara versi riwayat yang lain, ternyata anak-anak yang dekat dengan Al-Quran itu akan membahagiakan dia dan keluarganya di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan, ya, tadi kita senang sekali, ya, ada Rian yang memimpin sholat kita. Mudah-mudahan setiap rumah ada rian-rian yang lain. Dan juga ada orang-orang hafidz. Kalau setiap rumah ada hafidz Quran, Masya Allah. Mungkin bapak-bapak ibu ikuti. Ada anak di Bangka Belitung umur 5,5 tahun hafal berapa? 29 juz. Nah, itu di program TV hafidz Quran. Itu luar biasa. 5,5 tahun, usia yang sama sekali tidak pernah kebayang. Tapi ternyata dia mampu hafal 29 juz. 29 juz. Ini artinya apa? Ini membuktikan kebenaran Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita, walaqad yassarnal Qur'an lidzikr fa'min. Dan sungguh kami mudahkan Al-Qur'an itu lidzikr, untuk dihafal. Al-Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini untuk dihafal. Jadi sebenarnya mudah dihafal. Ada di YouTube itu juga bisa dilihat. Kalau ada yang belum lihat, coba lihat di YouTube. Hafidz Quran, namanya Musa dari Bangka Belitung. Umur 5,5 tahun hafal 20 juz, 29 juz. Subhanallah. Nah, tentu, ya, masih ada kesempatan kita untuk terus mencetak anak-anak kita menjadi hafidz Quran. Kalau toh nanti menjadi insinyur, menjadi ahli teknologi,
menjadi ahli IT, menjadi polisi, hakim, jaksa, menjadi apa saja. Tapi kalau di backup dengan hafalan Quran, insya Allah akan membawa keberkahan bagi keluarganya, dan tentu insya Allah juga akan membawa kebaikan dan keberkahan bagi bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya terus bisa menjaga dan memelihara keimanan takwa kita kepada Allah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak dimatikan kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, dan selanjutnya kami persilakan. Alhamdulillah, tema yang sangat menarik. Saya ada sedikit menyimpulkan bahwa memang tiada kenikmatan, yakni tatkala kita berkumpul dengan keluarga. Saya merefleksikan diri sendiri, saya sendiri memimpikan untuk berkumpul bisa membawa keluarga saya ke sini gitu kan, ke Australia bersama-sama, berkumpul bersama-sama, menikmati kehidupan yang saat ini dijalankan. Apalagi kita impikan kita dapat membawa keluarga kita berkumpul bersama-sama di surga. Masya Allah. Ya tentunya apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz itu tidak gratis. Artinya penuh pengorbanan, harus dibayar dengan pengorbanan. Oleh karena itu saya akan serahkan kepada audiens semua, pada jemaah semua, bagi yang ingin bertanya atau berdiskusi lebih lanjut tentang materi yang tadi disampaikan, ataupun mungkin ada hal yang lain yang ingin dia tidak di surga Allah tapi di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah contoh konkret adalah seperti apa yang telah diperjuangkan oleh Nabi terhadap pamannya. Paman Nabi siapa? Abu Thalib. Pada detik-detik terakhir menjelang kematiannya, Nabi SAW berusaha sekuat tenaga. Kita tahu pamannya ini adalah manusia yang luar biasa, jasanya membantu dakwah Nabi. Kontribusinya luar biasa. Ada kedekatan keluarga. Begitu menjelang detik-detik wafatnya, ketika itu Nabi SAW ada di sampingnya. Tapi bersama dengan itu, paman-paman Nabi yang lain, adik kakaknya Abu Thalib, yang lain juga ada di sampingnya, orang-orang kafir itu. Maka Nabi SAW mengatakan kepada pamannya, ya ammi, wahai pamanku, katakan sekali saja la ilaha illallah, syahadat. Aku akan bantu, tolong di hadapan Allah, meskipun sekali saja. Setelah itu meninggal gak ada masalah, yang penting sekali katakan. Tapi pada saat yang sama, paman-paman yang lain yang kafir mengatakan, ya Abu Thalib, apakah engkau akan mengkhianati agama nenek moyangmu? Sehingga diriwayatkan dalam hadis sahih, sampai dia meninggal mati dalam keadaan kafir. Dan mati dalam keadaan kafir tentu tempatnya adalah neraka. Maka Nabi hanya bisa minta kepada Allah untuk diringankan siksanya, tapi tidak bisa diangkat dari neraka. Nah, itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah salah satu contoh. Makanya di antaranya turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun, tapi Allah lah yang memberikan hidayah. Nah, kita sebagai orang terdekatnya tentu berusaha secara maksimal dalam doa, berusaha. Kalau memang ada yang anak yang untuk mu'alaf, ya berusaha untuk mempengaruhi orang tuanya ini. Seperti perjuangan Abu Hurairah. Abu Hurairah ketika masuk Islam, kemudian pulang ke kampungnya, ibunya alhamdulillah masuk Islam. Bahkan sampai kabilahnya dipengaruhi, didakwai sampai akhirnya masuk Islam. Artinya ya ini ketentuan Allah yang sudah digariskan dalam Al-Quran ya. Maka anak yang seperti itu kalau memang ada
Sama seperti tadi, Nabi Nuh iman, anaknya kafir. Ternyata harapan Nabi Nuh tidak dipenuhi oleh Allah karena ada perbedaan akidah. Nah, sehingga tentu alamat dan adresnya di akhirat berbeda. Ya, begitu pula sebaliknya. Kalau orang tuanya kafir, anaknya beriman. Tetapi dari sisi muamalah, dari sisi perlakuan, Islam telah menggariskan dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Jika kedua orang tuamu yang masih kafir itu berusaha untuk memusyrikan engkau, tetap engkau tolak dan engkau perlakukan dia dengan baik. Wasahibul ma'ruf. Jadi tetap kita memperlakukan orang tua seandainya dia belum mukmin, tetap harus diperlakukan dengan baik. Masalah muamalah berbeda. Tetap dia harus memperlakukan bahwa dia orang tuanya yang harus dihormati, harus dimuliakan. Tetapi dari sisi ketetapan Allah yang ada dalam Al-Quran seperti itu. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir, nanti kalau ada yang punya tafsir Ibnu Katsir, ketika menafsirkan ayat tadi itu juga menyinggung riwayat Khadijah itu sempat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, gimana dengan anakku yang hasil pernikahan sebelum dengan Nabi? Karena dia kafir, maka dia finnar. Maka Khadijah sedih dia. Karena Khadijah sudah nikah sebelum nikah sama Rasulullah SAW. Itu hadisnya sahih juga. Itu kalau membaca tafsir ayat tadi itu, diantaranya Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, juga ulama tafsir yang lain meriwayatkan pertanyaan Khadijah tadi. Tapi ya itulah, itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya, sebagai anak yang baik, kalau dia sudah mendapat hidayah, harus terus berjuang, mendoakan terus. Siapa tahu ya, kalau dia mengucapkan syahadat sekali saja, itu masih bisa jadi salah satu bagian dari hujjah. Yang penting kita berusaha secara maksimal. Allah a'lam. Ada yang mau didiskusikan lagi? Mungkin dari Ana terkait juga dengan pertanyaan Pak Ade yang tadi disampaikan bahwasanya Rasulullah SAW pun juga tidak bisa mendoakan, meminta kepada Allah untuk pamannya itu sendiri. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana tatkala orang tua seseorang sudah meninggal, ibu dan bapaknya, dan dalam keadaan yang tidak beriman, akan tetapi anaknya ini seorang yang soleh atau soleha. Nah, apakah anaknya ini masih bisa mendoakan agar kiranya untuk orang tuanya sudah meninggal itu agar menjadi dihapuskan dosanya, ataukah diangkat derajatnya dari neraka, atau pokoknya memintakan kepada Allah yang terbaik pada orang tua yang sudah meninggal itu sendiri. Itu bagaimana, Ustaz? Jadi salah satu akhlak kita terhadap mayit adalah selalu menyebut kebaikannya dan kita mendoakan, tetap mendoakan, apalagi dia ada hubungan kerabat dan seterusnya, tetap kita mendoakan. Ya, bahwa apakah ya seperti apa nanti keputusan Allah itu urusan Allah. Tetapi sebagai seorang anak atau sebagai anak, kemudian ada keluarga yang tetap didoakan semoga Allah ampuni dosanya, semoga sama seperti yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Setiap kali kita melewati kuburan, kita mendoakan ya, ahli kubur ya, kita mendoakan. Itu etika dan akhlak kita terhadap mayit, siapapun dia. Karena itu ya kita doakan. Tetapi masalah ya yang ada dalam hadis adalah tadi hadis sahih riwayat Muslim juga yang lain adalah bahwa doa anak yang soleh itu bermanfaat bagi orang tuanya ketika sama-sama diikat oleh iman. Manfaatnya itu ketika sama-sama iman. Tetapi sebagai doakan, silakan apa doakan, tidak ada masalah mendoakan. Tapi berdasarkan hadis tadi, juga berdasarkan ayat tadi, dan seperti itu, bahwa seseorang sudah berusaha ya,
ya diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Dan mudah-mudahan ya, bagi yang kalau Allah masih ada yang hidup, kita doakan semoga Allah pada detik terakhirnya nanti mendapatkan hidayah Allah. Itulah yang bisa kita lakukan, dan itu tetap kita mendoakan. Selanjutnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Mungkin dari ibu-ibu yang mau berdiskusi, silakan ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan? Bapak, ada lagi tambahan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masih berlanjut Pak Ustaz dari kemarin, ingin menambahkan sebagai sharing aja yang pertama. Jadi kemarin saya menyebut orang Muslim pertama, yang orang Islam, orang Australia yang menjadi member of parliament di Canberra, namanya Atusic namanya. Dia keturunan Bosnia. Jadi pada saat dia dilantik, dia membawa Quran di depan di parlemen. Pada waktu itu adalah kali pertama di Australia dalam sejarah tahun 2010 seorang Muslim yang diangkat menjadi terpilih, karena parlemen itu dipilih oleh rakyat, gitu. Menang di daerah Western Sydney, daerah Sydney sebelah sini. Daerah kemudian namanya Chifley tahun 2010. Banyak yang memuji pada saat itu, dan juga banyak juga yang mencemooh gitu Pak. Karena menurut bagi mereka yang mencemooh, yang menulis di halaman Facebook beliau, ada yang menyebut tindakan beliau itu tidak konstitusional, tidak Australian way katanya, dan banyak yang disgusted katanya, terus embarrassed, semua yang tidak setuju, walaupun sebagian juga setuju. Jadi karena dianggap image yang jelek, dan sebagai orang Quran dianggap sumber yang bagi orang kafir itu yang sumber yang jelek gitu. Jadi menurut saudara ada perintah jihad yang juga berperang, kalau Muslim seperti itu gitu. Jadi ada yang seperti itu di negara ini. Walaupun banyak juga yang memuji gitu. Apa jawaban beliau? Menurut beliau menanggapi pendapat itu semua, ini negara demokrasi katanya, semua orang punya hak untuk berkata demikian katanya. Jadi dalam beberapa hal ada orang yang ekstrim dan berusaha untuk memecah belah gitu di sini gitu. Tapi yang penting bahwa menurut dia kebanyakan orang mainstream, kebanyakan warga Australia itu ingin bekerjasama di sini, jadi menerima perbedaan multicultural gitu. Dan itu didukung juga pada tahun 2010 itu oleh Tony Abbott yang waktu itu ada opposition leader. Beliau sendiri menyebut, saya seorang Muslim, kalau ditanya, tapi ketika wartawan bertanya apakah Anda sholat, apakah Anda ke masjid dan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan Anda, jawabannya tidak. Jadi sayangnya beliau ini Islam KTP kalau kita bilang gitu. Jadi dibesarkan oleh keluarga Bosnia gitu, tapi sepertinya hanya Islam itu hanya sebagai simbol lahirnya gitu. Jadi pernah Ustadz Ari menyebut di salah satu forum kalau dari putra putri kita Islam yang bisa menjadi member of parliament, mungkin orang pertama nantinya suatu saat di Australia akan menjadi keturunan Indonesia yang akan menjadi member of parliament. Mungkin tidak di Canberra, mungkin di Sydney, karena member of parliament di tingkat pusat di negara bagian. Nah itu sharing saja Pak, itu yang pertama. Walaupun pada saat itu tahun 2010 itu juga ada beberapa orang yang dilantik dengan karena keturunan Yahudi gitu, dengan Jewish Bible atau mungkin Torah ya bahasa ininya, tapi tidak ada protes waktu itu tahun 2010 itu. Karena Quran yang digunakan sebagai untuk dilantik pada saat itu, banyak yang mempertanyakan dan mencemooh lah gitu pada saat itu gitu.
Dan juga terjadi pada tahun 2013 tahun lalu ketika beliau diangkat sebagai sekretaris parlemen dan di depan Governor General Quentin Rice namanya Governor General waktu itu juga ada yang mencemooh kejadian itu. Ada ditulis di Sydney Morning Herald tadi saya baca. Yang kedua berhubungan dengan ceramah hari ini, Pak Ustaz. Saya tertarik dengan tadi Pak Ustaz menyebut tingkatan-tingkatan surga gitu. Yang satu disebut surga Firdaus, yang paling the best lah gitu Pak ya. Jadi yang istilahnya kalau hotel itu bintang 5 kali ya mungkin. Kalau kita umpamakan demikian. Terus ada yang Bapak sebut surga adenan mungkin ya Pak ya. Jadi mungkin salah satu tingkatan itu. Kalau nggak salah saya pernah baca ada 7 tingkatan gitu Pak ya. Surga itu. Pengen tahu perbedaannya apa gitu Pak. Dan saya pernah datang di pengajian kami yang dibina Ustadz Yudi. Waktu itu disebut ada 10 sahabat pertama yang masuk surga. Pertama kali masuk surga. 4 orang yang pertama itu Khulafaur Rasyidin Pak. Ini dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi mereka orang pertama yang bakal masuk surga menemani Rasulullah. Jadi mereka mungkin di surga Firdaus ditempatkan oleh Allah mungkin orang-orang yang pertama masuk Islam. Karena seperti Ustaz bilang kemarin, sahabat adalah manusia generasi yang terbaik dari umat Islam dari yang pernah ada. Jadi sahabat Nabi yang pernah ketemu dengan Nabi adalah orang-orang yang terbaik, best ummah in the world gitu. Muslim ummah in the world. Jadi saya ingin tahu Pak itu perbedaannya apa itu? Apakah bisa kita umpamakan seperti hotel tadi Pak? Jadi ada bintang 5, bintang 4, bintang 3, sampai bintang 1 mungkin kali ada ya hotel. Kelas-kelasmen. Saya dapat emperannya aja syukur kata Ustaz Yudi gitu. Saya harus dapat yang bintang berapa gitu. Terus ada pertanyaan ini iseng namanya Pak ya. Boleh nggak kita nyobain pindah dari surga 1 ke surga yang kedua gitu, pengen tahu gitu. Kayak apa sih gitu kan gitu. Jadi apakah ada lift atau buruk yang membawa kita ke atas gitu. Ini mungkin khayalan orang gila Pak mungkin ya. Jadi itu pernah saya bayangkan dan pernah saya baca itu di surga itu ada telaga Al-Kautsar begitu. Apakah tiap surga itu nanti akan ada Al-Kautsar tiap surga begitu tentunya gitu. Terus ya itu yang ada di sini yang saya tulis gitu Pak. Jadi pengen tahu mungkin pertanyaan nggak bermutu tapi ya saya pengen mungkin yang lain juga pengen tahu jawabannya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama tadi Syarif terus hari dan Antul ya tetap kita doakan semoga ke depan yang anggota parlemen tadi tidak sekedar Islam KTP, mudah-mudahan juga bisa terus mengamalkan Islamnya, ada perubahan dalam kehidupannya ke depan. Yang kedua, jadi begini, memang surga itu ada tingkatannya, yang paling tinggi Al-Firdaus Al-A'la. Makanya kalau kita minta surga kata Nabi itu minta yang paling tinggi. Jadi jangan begini, jangan berdoa ya Allah masukkan saya ke dalam surga. Kalau nggak dapat dalamnya emperannya saja nggak apa-apa. Jadi nggak boleh berdoa seperti itu. Kalau di emperannya berarti di luar surga berarti. Jadi surga itu seperti itu. Jadi memang tingkatannya seperti itu. Tapi rincian perbedaan satu dengan yang lain. Memang dalam Al-Quran tidak ada rincian secara detail. Beberapa nama surga itu ada. Kemudian yang membedakan kadang-kadang di antara amalnya. Ada amal-amal seorang yang masuk surga melalui pintu-pintu yang berbeda. Seperti puasa, pintu roya. Ya, karena ini pertanyaannya tadi bagus dan panjang, saya tunjukkan saja. Ada satu buku yang bagus mengupas. Saya kira ada bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia juga banyak sudah terjemahin. Aslinya dalam bahasa Arab. Ada buku ditulis oleh Dr. Sulaiman Al-Ashqar namanya. Dr. Sulaiman Al-Ashqar. Judulnya Al-Jannah wan Nar. Nah, tadi antum Bapak sebenarnya Pak Dede. Nah, nanti untuk membayar tadi itu rasa penasaran, insyaallah terjawab di situ. Al-Jannah wan Nar. Judulnya Al-Jannah wan Nar. Surga dan neraka. Itu rinci sekali. Amalan-amalan surga apa, makan ahli surga apa, berdasarkan Quran dan hadis. Dan sudah banyak diterjemahkan buku bagus itu. Dr. Sulaiman Al-Ashqar. Penulisnya orang Kuwait, seorang ulama dari Kuwait, dan diterjemahkan dalam banyak bahasa. Di Indonesia juga sudah ada bahasa Indonesianya.
Nah, itu rincian, sekali rinci. Pertanyaan tadi insya Allah terjawab beberapa tingkatannya. Tapi memang rincian tidak ada. Yang jelas ketika seorang masuk surga tentu akan mendapatkan beragam kenikmatan. Dan di surga itu kalau sudah dapat makanan ya nggak bisa dibayangkan seperti makanan dunia. Ya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Jadi apa yang terbelit di benak kita? Minuman ada. Salah satu jenis minuman yang disebut jahe. Nah, itu ada jahe. Disebut dalam surat Al-Insan. Nah, minuman yang lain stroberi, minuman apa, jus apa itu nggak disebut. Tapi buah-buahan dengan beragam macam ada. Minuman tadi itu. Kemudian buah delima disebut juga dalam surah Ar-Rahman. Nah, ada beberapa nama makanan dan minuman yang disebut oleh Allah. Tapi apakah hanya itu? Tentu. Jadi nggak kebayang. Makanya kita harus berlomba-lomba untuk bisa memasukinya. Caranya ya kita banyak memproduksi amal soleh. Mudah-mudahan dengan banyak beramal soleh nanti kita dapat menjemput rahmat Allah. Dengan rahmat Allah itulah kita masuk surga. Karena manusia masuk surga bukan karena amalnya. Manusia tidak bisa masuk surga dengan amalnya. Pertanyaan ini juga ditanyakan kepada Nabi, hatta anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah, termasuk aku. Illa ayyataghammadani Allah birahmatih, kecuali Allah mencurahkan kepadaku rahmat. Nah, lalu kenapa kita kok disuruh banyak amal? Puasa, sholat, dan seterusnya. Kita banyak beramal dalam rangka menjemput rahmat Allah. Kenapa kok nggak bisa masuk surga dengan amalnya? Karena sebanyak amal apapun manusia nggak bisa membeli surga, saking mahalnya. Tapi kita disuruh banyak beramal dalam rangka menjemput rahmat Allah. Jadi orang masuk surga karena rahmat dan karena karunia Allah, bukan karena amalnya. Tapi kita banyak beramal dalam rangka untuk menjemput rahmat Allah. Allah. Jadi insya Allah mudah-mudahan nanti dengan baca itu, jadi artinya kenikmatan nggak bisa dibayangkan. Ya mungkin saja apa ada alif, apa ada ini. Yang jelas apa yang terbayang di dunia sama sekali nggak. Nah kalau punya kitab Riyadhus Shalihin, ini salah satu gambaran saja. Di kitab Riyadhus Shalihin bagian akhir itu tentang surga, nanti ada orang yang kloter terakhir. Ini bayangkan yang kloter terakhir saja seperti ini, gimana yang kloter pertama? Orang yang kloter terakhir masuk surga dalam hadis itu disebutkan itu adalah seorang mukmin yang karena maksiatnya dimasukkan neraka dulu dan kemudian diangkat dari neraka. Ketika diangkat dari neraka, kemudian dia disuruh masuk surga. Maka orang beriman itu pada akhirnya tetap akan masuk surga. Kalau ada maksiat akan dihisab. Begitu keluar dari neraka disuruh masuk surga. Nah, begitu dia melewati pintu surga, dia merasa sudah penuh. Dia merasa sudah penuh. Sehingga apa? Kayaknya udah gak ada lagi kursi, tempat buat saya. Perasaannya begitu. Tapi apa? Disuruh masuk oleh Allah. Dan bagi orang yang seperti ini 10 kali lipat istana raja di dunia. Jadi jangan dibayang kayak hotel. Hatta hotel berbintang sekalipun ya, kamarnya tetap sempit. Nah surga agak kebayang. Nah itu di buku itu rinci itu. Buku nanti bapak bisa baca. Insyaallah banyak terjawab di buku Dr. Muhammad Shalih Al-Ashqar. Itu rinci sekali dan bagus. Dia hanya mengambil dari hadis sahih dan ayat Al-Quran. Allah a'lam bishawab. Baik, satu lagi mungkin terakhir dari Pak Jenai. Salam. Hubungannya antara yang meninggal dengan terkecuali 3, yaitu amal jahiliyahnya, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh. Tapi kita nggak tahu ini bahwasanya kita selalu diajarkan berdoalah kepada orang yang masih hidup yang sudah meninggal, diampuni segala dosanya. Bagaimana kalau orang ziarah kubur atau teman-teman sahabat yang mendoakan yang sudah meninggal? Itu bagaimana itu? Ya, makanya tadi salah satunya kan doa. Salah satunya yang bisa sampai ke mayit adalah doa. Di antaranya adalah doa anak kepada orang tua.
Dan doa itu adalah yang sampai kepada mayit. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu Al-Qur'an juga ya, menyampaikan kepada kita, hendaknya kita selalu ingat orang-orang yang pernah menunjukkan hidayah kepada kita. Orang-orang yang mengenalkan Islam kepada kita. Orang-orang yang pernah mengenalkan kita untuk menjadi lebih baik. Itu jangan pernah kita lupakan dalam doa kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang lebih dulu iman, yang telah menunjukkan saya dari tadinya nggak punya program jelas dalam hidupnya sehingga dikenalkan, sehingga punya orientasi hidup yang jelas. Dari tadinya datang ke Australia mungkin nggak pernah terpikir untuk berdakwah, dikenalkan dakwah. Itu harus selalu kita sertakan. Termasuk doa al-kubur, mendoakan itu betul, itu termasuk yang sampai. Jadi doa orang hidup kepada mayit itu sampai. Oleh karena itu Nabi SAW selalu ketika ziarah kubur mendoakan ahli kubur. Dan Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika tanya, kalau saya ziarah kubur apa doanya, Nabi ajarkan juga. Jadi betul, makanya masuk dalam awalat salih yad'ulah, masuk dalam kata doa tadi. Termasuk meskipun tidak hubungan keluarga langsung juga insyaallah tetap bisa sampai. Oleh karena itulah kita terhadap mayit, salah satu hak mayit atas kita adalah kita doakan. Karena itulah yang diperlukan oleh mayit. Diperlukan oleh mayit adalah doa-doa kita. Maka kita terus doakan orang tua yang kalau di antara kita ada yang meninggal didoakan. Kakek nenek didoakan. Atau ada anak didoakan. Keluarga atau kawan terus didoakan. Karena doa itu insyaallah sampai. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, tidak terasa sudah sampai jam 9.04. Hanya memang sangat menarik, tapi kalau saya memang kita sudah harus selesaikan. Insyaallah kalau memang masih ada juga yang mau didiskusikan mungkin bisa disimpan untuk tomorrow, untuk besok, dan besok kita bertemu kembali dan kita sama-sama belajar lagi, mengkaji lagi, dan berdiskusi lagi. Terima kasih atas perhatian para jemaah semua. Dan akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mari kita tutup dengan surat Al-Fatihah. Subhanakallah. La ilaha illa anta.